Menemukan suara adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Saya akan eh Hai, apa kabar? Sehat? Kalian kabarnya Clara hari sehat-sehat kan kalian akhir-akhir ini? Sehat dong, alhamdulillah. Kamu gimana kan? Namanya juga udah masuk usia 20 ya, jadi kayak kerasa banyak banget hal yang terjadi di hidup. Itu sih. Kamu sendiri gimana, Riz? Belakangan terakhir ngapain aja? Mungkin share-share dikit lah sama kita-kita. Kamu tau kan mahasiswa itu emang ya walaupun semester tua kan masih itu gitu kan tugasnya banyak banget, proyeknya banyak, ya biasa lah hari-harimu di tugas semua. Sibuk ya berarti ya. Kamu tau kan kalau mahasiswa semester 4 itu ya sibuk banyak tugas, jadi ya emang sehari-hari aku tuh aktivitasnya ngerjain tugas, project gitu terus. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Clara? Mungkin kerjaan kamu akhir-akhir ini lancar kan? Atau gimana? Ya gitulah, cuman gimana ya, sekarang itu jualanku lagi kurang laku. Ini aku mau bantu orang tua gimana. Hmm, Oh iya kan, ngomong gimana keadaan? Ya gitulah, mau dibilang aman juga sebenarnya nggak aman, mau dibilang nggak aman tapi pengennya aman, tapi ya masih struggle sama, kan kalian tahu sendiri aku punya masalah dengan kesehatan fisik dan mental, masih punya masalah dan masih struggle. Lebih ke aku tuh kadang-kadang suka ngerasa kayak nggak kuat, capek aja kadang-kadang tuh kayak beban ini aku tanggung tuh sejak aku usia dini gitu. Kenapa nggak ketika aku dewasa aja, kenapa aku harus apa namanya, harus nanggung beban itu dari aku kecil. Aku tuh sampai sekarang mikirnya kayak mungkin ditambah sama omongannya Haris juga ya tadi ya, tugas-tugas kuliah juga lagi numpuk, Iya. jadi kayak hal itu yang bikin semakin pressure, kayak aduh aku kalau misalnya aku lagi kenapa-kenapa kayak aku udah gak punya someone to talk nih, jadi kayak apa aku benar-benar terima sendiri, jadi kayak itu sih yang sebenarnya buat beban akhir-akhir ini. Emang apa sih yang trigger kamu sampai kayak gitu? Yang nge-trigger ya seperti yang kalian tahu ya, kan aku kan punya penyakit anxiety juga, aku juga ada GERD juga. Sebenarnya kalau yang aku terima infonya dari dokter sama psikolog aku sih, itu semua berawal dari pikiran sih. Kalau misalnya aku udah pikirannya tuh nggak bisa dikontrol, udah overthinking dan lain sebagainya, aku ngerasa kayak anxiety dan GERD itu akan cepet banget tumbuh di momen apapun, di momen aku lagi nggak baik-baik aja atau momen aku lagi baik-baik aja pun itu juga bisa dengan mudah untuk kambuh gitu. Aku ngerasanya gitu sih. Cuma untuk GERD sendiri biasanya aku kan orangnya kalau udah kepikiran suka nggak nafsu makan. Aku suka nggak nafsu makan, dan aku kalau udah nggak nafsu makan bener-bener kayak nggak bisa makan sama sekali, aku cuma bisa di kamar, nangis itu kan juga ngabisin energi. Jadi aku ngerasa kayak, ya dengan itu kayak cepet untuk ngerangsang aku tuh sering banget kambuh soal GERD. Kalau soal anxiety, ya seperti yang tadi kayak Eris bilang juga, kayak aku belakangan terakhir lagi, ya namanya semester 4 ya, semester krisis banget. Jadi Iya. kayak dari tugas, pertemanan, keluarga, terus kayak kehidupan, pengalaman juga itu bener lagi diuji banget. Jadi kayak aku ngerasa kayak aku kalau ketemu dengan masalah atau orang-orang yang bikin aku nggak nyaman, itu bener-bener bisa ke-trigger. Kayak kemarin aku ada, ya masalah yang dimana kayak aku nggak nyaman sama beberapa pihak gitu, aku bisa langsung sampai rumah tuh aku bener-bener bisa langsung muntah-muntah dan aku bisa langsung GERD-ku juga kambuh. Jadi itu kan sebenarnya ngerugiin diriku banget. Cuma sampai sekarang tuh ya itulah kayak struggle-nya adalah aku nggak bisa kontrol itu, dan aku pengen banget sembuh sih, karena kayak pengennya step up the game aja sih, kayak udah ngerasain semester 4 udah banyak banget kegiatan tapi masih masih harus mikirin hal-hal yang seharusnya nggak aku pikirin, kan capek ya, Clara, Is. Aku sedih sih kamu kayak gitu, tapi kamu udah itu belum coba cara-cara apa gitu buat nyembuhin? ya, aku sebenarnya udah nyoba untuk juga. Dan aku sebenarnya juga udah nyoba ke psikolog, cuma ya setelah aku tahu apa diagnosis dua penyakit tadi, mungkin mental aku belum sekuat itu. Aku belum bisa apa ya,
damai, dan menerima kalau memang aku seorang pengidapnya gerd, aku juga punya kesehatan mental, anxiety, personality disorder, tapi kayak aku aku mencoba sih, aku coba untuk menerima kalau ya, ini memang aku kalau aku nggak menerima diriku sendiri, siapa yang menerima? Tapi ya itu apa nih, nemuin hal-hal yang bisa bikin aku excited jadi hidup, please. Cuma ya aku masih berusaha sih ya, cuma ya ini aku pengen untuk mulai terbuka sama orang, jadi sekarang sesuatu yang aku alami juga ya aku pendam sendiri. Iya sih. Terus impact berkelanjutan buat kamu apa? Aku khawatir loh. Impact, aku ngerasa kayak aku udah gak excited sama apapun yang aku lagi lakuin sekarang. Kuliah aku udah, ya aku cuma bisa nge-chat IPK doang tanpa aku enjoy. Dan ya aku suka banget main kayak Lego atau apa, aku juga udah gak excited. Aku dulu suka buat online sekolah aku, walaupun kalian tahu aku ekstrovert banget kan dulu. Aku ngerasa kayak banyak banget hal-hal menyenangkan yang aku lakukan dulu tuh aku lewatin gitu aja sekarang, karena ya aku merasa diam di rumah dan bareng nasib tuh udah yang paling nyaman buat apa, karena ketemu orang baru ataupun lama buat aku tuh udah jadi satu hal yang membuat aku tuh cemas, takut takut terjadi hal buruk apa lagi ya, takut terjadi hal negatif apa lagi ya, masalah apa lagi yang bakal menimpa aku bisa aku ketemu orang-orang baru. Itu sih. Bener sih cerita kamu kayak gitu. Sampai ya, kita juga ngerasain gimana kalau punya orang kayak gitu, tapi pasiennya ikut sakit. Kita cari solusi barengnya dia. Karena kita ketiga sih dari masalah. Makasih guys, makasih juga ya Kak, udah nemenin aku, udah mau selalu nguatin aku dan mau selalu bareng-bareng. Aku harap kita bisa tetap terus berkembang ya.